Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki mendapat kiriman video tentang kegiatan mantan deputi admin Bapak Sukaryo Teguh Santoso. Aki suka menyebut Pak STS ya. Beliau bersama IPKB Kabupaten Sukabumi. IPKB itu adalah Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Sukabumi. Kalau kemarin-kemarin Kang Andri ya, itunya ketuanya, sekarang Aki tidak tahu biasanya, tapi Kang Andri masih komunikasi dengan Aki. Beliau adalah mengadakan touring. Waduh, kalau touring dia pakai motor ya. Aki mah nggak kuat lah kalau mau motoran ke Sukabumi mah. Apalagi ini dengan IPKB itu dari Sukabumi, mungkin Pak Teguh dari Bandung sendirian ya, nggak tahu berapa orang datang ke Sukabumi, berangkat lagi ke Ciptagelar. Ciptagelar itu kan dari Pelabuhan Ratu, dari Cisolok. Kalau tidak salah dari Pelabuhan Ratu itu adalah 28 km. Bahkan dulu mah dari cuma 28 km tapi hampir ditempuh dengan 2 jam lagi ke sana. Kenapa? Karena jalannya masih ya berantakan lah waktu itu. Nggak tahu sekarang Aki sudah lama nggak ke sana. Karena Aki itu adalah 2 kali ke sana. Pertama ke sana dengan Paguyuban Seniman Jawa Barat dalam rangka adalah belajar budaya. Yang kedua adalah kemitraan BKKBN bersama DPR Komisi 9. Biasa, narsum. Nah ini bagus Pak Teguh itu. Tapi Pak Teguh berbicara bahwa touring ini bersama IPKB ini tidak membicarakan tentang program. Tidak membicarakan program. Jedalah dulu dari kegiatan-kegiatan program. Tapi ini murni adalah bakti sosial, murni adalah silaturahmi dengan membawa CSR. Wah, itu luar biasa. Kalau menurut Aki ini sebetulnya adalah make-up-nya BKKBN ya. Cuman kalau tahun 70-an make-up itu tidak dilaksanakan berorganisasi, abring-abringan dan lain sebagainya karena sangat terbatas ya, walaupun sebetulnya tingkat kecamatan, tingkat desa bisa bersama-sama. Kemana dulu? Make-up-nya itu kita datang kepada kegiatan-kegiatan masyarakat, datang kepada tokoh-tokoh masyarakat, datang kepada para institusi kita pada saat mereka membutuhkan atau pada saat mereka punya momentum. Tapi kita tidak berbicara tentang KB-nya, tidak berbicara tentang visi kita. Tenang aja, kita adalah mendekatkan karakter, mendekatkan hati, silah itu kan lepungkeun, rahim adalah keselamatan, mempertemukan keselamatan saja. Tidak ada bicara tentang program di situ. Tapi walaupun demikian itu public opini. Wah, si Kang Haji Rukman belum jadi haji ya. Si Kang Rukman waktu saya hajat itu kancan kincin ngatur itu ngatur ini. Nah itu disebut dengan make-up. Baru nanti kalau kita ada keperluan gampang. Ulah mahugi 10.000 gitu ke perempuan ingin langsung sun gitu. Jangan begitu. Kita itu berbuat dulu kebaikan. Nah ini juga Pak Teguh begitu. Bagus. Mereka diletakkan dan kemudian adalah kenapa ke Ciptagelar? Ciptagelar adalah salah satu dari lambang budaya yang ada di Jawa Barat. Ya, dari Cisolok itu kan ke atas, termasuk pada Jabar Kidul dulu Jabar kan Banten, bagian dari kampung adat Banten Jabar Kidul ya, masih ke bawah ke gunung Bogor dulunya perbatasan itu adalah turun temurun. Di situ banyak kegiatan-kegiatan lain. Aki pertama pada waktu
kunjungan budaya, belajar tentang budaya memang di situ turun temurun. Satu di situ adalah padi. Makanya di situ disebut ada leuweung titipan, ada leuweung tutupan, ada leuweung bukaan. Leuweung titipan itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa untuk mengalirkan air dan lain sebagainya. Leuweung tutupan itu adalah orang yang tidak boleh digadabah karena di situ ada hewan-hewan dan lain sebagainya yang memang harus hidup. Leuweung bukaan, nah itulah yang akan digarap oleh masyarakat. Di situ begitu, ada 3 katanya. Kemudian yang kedua di situ ada yang disebut dengan tanam padi. Tanam padinya itu yang sampai 90 tahun leitnya itu punya untuk itu karena tidak dijual. Haram hukumnya kalau kita pamali lah begitu. Kalau menjual. Sedangkan disimpannya itu di leit. Mata orang Jakarta nyebutnya luit. Itu bisa gak bisa nyebut leit. Leit, nah itu kalau di dalam papantunan ini banyak ribuan leitnya itu. Padahal di dalam papantunan juga ya disebut deh leit salawe jajar, sajajarna salawe. Jadi dalam satu kampung itu hanya ada leit yang tersebut kaya itu adalah 625 kali 25. Tapi ada juga di papantunan yang menyebut atas leit itu adalah sajajarna 40 sehingga leit itu jadi 1000 25 kali 40. Leit salawe jajar sajajarna salawe sajajarna 40 itu di dalam itu ya di dalam pantun sekarang ada beberapa versi pantun. Makanya disebutnya kan astagfirullahaladzim 40 kali astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita makan menurut sekarang ajarannya dibaca 40 teh. Tapi kalau pantun mah disebutnya 4. Astagfirullahaladzim 40 kali astagfirullahaladzim. Jadi gitu orang tua kita cara dibudayanya seperti itu. Kemudian tidak tertutup. Jadi berapa 1300 tahun itu Cipta Gelar itu di situ ada kesenian gondang. Jadi dari mulai proses menanam padi sampai memproses pengolahan tidak pakai alat-alat modern. Jadi tidak ada helar di situ, tidak ada, ditutu aja. Ditutu disebutnya gondang atau tutungulan. Kemudian mangkek, setelah mangkek itu kan gacong disebutnya sasangga sapoco. Kemudian ditanggung disebutnya rangkong. Itu kesenian-kesenian. Tapi dia juga tidak tertutup kepada apa yang disebut dengan budaya-budaya luar. Aki itu di situ jaipongan. Orangnya putih-putih loh. Jaipongan juga pinter. Aki jaipongan. Waktu Aki dengan DPR, wah Aki yang ngibing. Wah Pak Rukman ngibing aja Aki Jaipongan. Wah udah itu si Abah Ugihnya juga ya memuji. Wah itu katanya pinter gitu Jaipongannya. Tapi pas mau nyawer Aki nggak punya duit, orang pensiunan. Disawer sama DPR begitu. Dan Aki di situ pada waktu dengan DPR juga membuat sisiniran satu dihafal oleh mereka. Kacincin kakadungora meuli bola keur ngaputna. Ulah kawin ngora-ngora bisi loba mal-malakna. Jadi jangan kawin muda-muda karena akan banyak masalahnya gitu. Dihafal oleh mereka, berarti tidak itu. Nah pada waktu Aki datang ke sana dengan para budayawan, Aki membuat satu untaian bahasa Sunda. Gusti mah sifatna murah, sifat jalma robah-robah, keuna ku Allah gingsir, rizki ukur sasampiran, pangkat ukur pupulasan, hirup nunggu-nunggu umur di dunia ngadago mangsa. Ana balik ngali gincing, paeh ukur mawa boeh ngajadi eusi pasaran. Gajah ninggalkeun gadingna, maung ninggalkeun belangna, manusia ninggalkeun amal kahadean jeung turunanana. Di situ dicatat sama orang adat dan budaya itu. Karena apa? Jalma itu kan robah, sadetik ganti, sajam robah, naon tangah tempat kalalapatan, tungkul tempat kaluluputan, itu adalah berubah. Jalma itu teu ngancik dina hiji martabat, owah gingsir itu perubahan. Gusti mah sifat jalma robah-robah. Tuh, kalau Gusti mah murah. Sementara ini mah
bangsat di antarsina bangsata dan lain sebagainya, tapi nanti bukan hanya sekedar bilatungan tapi menjadi balitungan. Itu filsafatnya. Tapi yang terakhirnya gajah ninggalkeun gadingna, maung ninggalkeun belangna, manusia ninggalkeun amal kahadian jeung turunanna. Di situ aki penekanan bahwa turun temurunnya cipta gelar yang begitu ratusan tahun tidak berubah bagaimana adat budayanya, sehingga sekarang bukan saja orang luar negeri, dalam negeri, bukan saja orang Sukabumi, orang dari Rusia dari mana datang ke situ. Itu menariknya. Jadi ada sesuatu yang keren itu, yang kuno itu belum tentu jelek. Orang malah datang melihat. Nah ini juga Pak Teguh bersama dengan IPKB-nya, bersama ke sana. Selamat Pak Teguh. Katanya kegiatan yang seperti ini akan diteruskan setiap bulan dengan tempat-tempat yang unik. Memang Pak Teguh orang yang kayak gitu ya senang kepada situs-situs yang kira-kira adalah sejarah-sejarah begitu. Bagus sekali. Sekali lagi bahwa kita datang ke sana walaupun tidak menyebut saya dari KB, tapi dengan label IPKB nanti akan menarik simpati dan public opini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan videonya Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kuning atas nami keluarga Kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan Gelar Alam Kabupaten Sukabumi. Di warga Kesatuan Gelar Alam mahaturkeun nuhun ka Yayasan Sinara Bumi Semeton. Terima kasih.